Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita sekalian. Renungan Natal pada saat ini bertemakan hak istimewa. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayat 8 hingga yang ke-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara-saudara sekalian, peristiwa ini jelas sungguh di luar akal pikiran manusia. Sungguh tidak biasa. Jika kita tahu bahwa ada mungkin berita tentang kelahiran seorang petinggi atau orang dalam pemerintahan, yang bahkan dalam hal ini adalah kelahiran raja di atas segala raja, kita akan berpikir bahwa berita tersebut pertama-tama akan disampaikan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki jabatan, atau orang-orang terpandang, orang memiliki harta melimpah, yang memiliki koneksi kepada orang-orang dalam pemerintahan. Akan tetapi di sini kita melihat bahwa berita itu diberikan secara langsung kepada gembala. Siapakah gembala-gembala ini? Gembala adalah kaum sederhana pada saat itu. Ya, pekerjaannya adalah pekerjaan bagi orang-orang golongan bawah. Ya, mereka bisa saja dianggap tidak terlalu diperhitungkan di dalam masyarakat. Misalnya jika mungkin dalam pengadilan, pendapat mereka itu tidak dianggap. Di sini kita juga melihat bahwa dalam pekerjaannya, mereka bekerja di luar kota, ya, di alam terbuka, menjauh dari kota, jauh dari, terlepas dari komunitas. Ya, tapi di sini kita melihat gembala adalah orang-orang yang setia. Mereka menjaga kawanan dombanya di malam hari saat orang-orang lain mungkin sedang beristirahat. Dan di sini kita melihat bahwa mereka, gembala-gembala ini, berkesempatan untuk melihat secara langsung utusan dari Allah dalam kemuliaan surga. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Kita melihat bahwa Tuhan tidak melihat orang berdasarkan status ataupun jabatan mereka. Semua orang sama di mata Tuhan. Tuhan mengasihi semua manusia yang adalah ciptaannya. Tuhan tidak merasa malu, jijik, ataupun merasa direndahkan dengan mengundang gembala-gembala ini untuk hadir di dalam kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara sekalian, bagaimanapun kondisi kehidupan kita saat ini, status kita, ya mungkin kita merasa kita orang yang dalam kegagalan, kita merasa kita tidak memiliki apa-apa. Namun janganlah hal-hal tersebut membuat kita berkecil hati atau membuat kita membenci diri kita sendiri. Ya, karena di sini kita belajar bahwa Allah, Sang Penguasa alam semesta itu, mengasihi kita apa adanya. Ya, Tuhan tidak melihat kekurangan atau kelemahan kita secara fisik. Ya, Dia melihat kita adalah ciptaan yang sempurna, yang seturut gambar dan rupanya. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Ya, Tuhan tidak melihat ukuran-ukuran yang diberikan oleh manusia. Tapi Dia melihat kita semua sama. Kita adalah orang berdosa yang butuh keselamatan. Dan Dia rindu untuk berjumpa kepada setiap kita, meskipun sebenarnya kita tidak layak untuk datang di hadapannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanakah respon kita akan hal ini? Kita sudah mendengarkan kabar Injil. Kita tahu bahwa Tuhan menyediakan anugerah keselamatan bagi kita. Apakah kita senantiasa menerimanya dengan penuh ucapan syukur? Ya, dengan penuh puji-pujian kepada Tuhan? Atau dalam keseharian kita justru dipenuhi dengan keluhan? Kita hidup dengan bersungut-sungut. Mungkin karena kita merasa doa kita tidak dijawab. Kita merasa berkat-berkat kita kurang. Pada saat ini kita kembali disadarkan bahwa Kristus sendiri datang di dalam kondisi yang penuh kehinaan, menunjukkan bahwa
kekristenan bukanlah tentang harta yang melimpah, bukanlah tentang impian-impian kita yang tercapai, namun tentang anugerah yang besar yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi kita, orang-orang berdosa yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita hidup dengan tidak bersungut-sungut, tapi senantiasa penuh ucapan syukur atas hak istimewa yang Tuhan sudah berikan bagi kita ini. Kita melihat di ayat 20 bahwa setelah gembala berjumpa dengan bayi Kristus, mereka pulang dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita betul pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dalam hidup kita, seharusnya hidup kita senantiasa penuh puji-pujian kepada Tuhan. Marilah kita hidup dengan ucapan syukur dan senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh berkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, di mana kami kembali diingatkan Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kami dengan ketulusan tanpa melihat kekurangan ataupun kelebihan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh betul-betul mensyukuri akan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami tidak ada sungut-sungut Tuhan, namun senantiasa memuliakan Tuhan dengan segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap pendengar, setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh senantiasa menolong, mendampingi mereka dalam pertumbuhan iman mereka. Tuhan terus juga menolong mereka dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.